teman-teman semua, terkhusus mahasiswa-mahasiswi Universitas Shahid Jakarta. Perkenalkan saya Pratika Martalena 20212121401 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Shahid Jakarta. Guna melengkapi tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen yang diampu oleh Dr. Rafi, izinkan saya mempresentasikan tentang fungsi dan unsur-unsur manajemen dalam bisnis salon kecantikan. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang manajemen, tentunya banyak hal yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Di antaranya fungsi-fungsi manajemen dan unsur-unsur manajemen tersebut. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita belajar dan mengupas satu persatu fungsi dan unsur manajemen tersebut. Teman-teman, seperti yang kita sudah tahu, fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari 4 macam. Di antaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, aktuasi, dan pengawasan atau yang sering kita kenal atau kita sebut dengan POAK. Saya mengambil sebuah contoh salon kecantikan yang berada di daerah Bekasi yang dimiliki oleh saya sendiri sebagai owner. Tentunya sebelum membangun bisnis tersebut, saya harus membuat perencanaan yang matang agar salon yang saya dirikan berdiri dengan baik dan lancar. Di antaranya perencanaan yang saya buat adalah membuat desain yang menggambarkan tentang karakter dari salon tersebut. Lalu yang kedua, membuat segmentasi pasar yang berpengaruh dengan harga yang akan kita berikan kepada customer. Lalu itu yang ketiga, merencanakan tentang SOP yang akan kita jalankan baik terhadap karyawan, terhadap customer, dan sebaliknya seperti itu, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang organizing atau pengorganisasian. Yang dimana menurut Robbins dan Coulter, pengorganisasian merupakan proses dalam menciptakan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan penempatan pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Saya buat sesimpel lagi, saya buat secara sederhananya, pengorganisasian itu adalah di mana kita membagi strukturisasi dalam sebuah organisasi. Kembali lagi ke dalam salon kecantikan tersebut, di mana organisasinya itu terdiri dari owner, lalu ada administrasi, lalu ada terapis, dan ada karyawan. Dari pengorganisasian tersebut tentunya akan karyawan dan owner tersebut ataupun pekerja yang di dalamnya, mereka akan lebih mengerti lagi tentang tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Mereka akan lebih mengetahui job desk-nya apa saja yang harus mereka lakukan secara baik dan benar. Seperti itu. Lalu kemudian langkah yang ketiga yaitu adalah actuating atau pengarahan. Yang dimana menurut Principle of Management George R. Terry menyebutkan actuating atau pengarahan adalah penggerakan atau suatu pembangkitan yang mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Di sini tergolong juga fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha untuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di dalam pengorganisasian tersebut, tentunya manajemen dalam pengarahan ini juga berperan sangat penting di mana membuat kita sebagai owner itu harus memang diharuskan memberikan pengarahan terhadap karyawan ataupun bawahan. Di mana ketika kita memberikan arahan atau bimbingan kepada terapis, terhadap karyawan, itu semua akan berjalan sesuai dengan SOP yang kita inginkan, yang dimana bertujuan untuk membangun bisnis tersebut menjadi terarah dan menjadi lebih baik. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang controlling atau pengendalian yang berfungsi untuk menilai apakah suatu pekerjaan yang dilakukan sudah mencapai target atau belum.
Fungsi ini sangat penting untuk dilakukan karena fungsi ini akan menentukan apakah kualitas tersebut terjaga atau tidak. Dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dibenahi sehingga akan meningkatkan suatu mutu atau kualitas. Lalu aktivitas apa saja sih yang dilakukan di dalam controlling? Tentunya kita akan membuat evaluasi. Kita akan membuat pengoreksian, lalu mencari solusi atau alternatif apa yang akan kita gunakan. Di sini tentunya ketika kita berbicara tentang bisnis, tidak selalu melulu tentang keuntungan atau kemudahan. Karena menjalankan bisnis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tentunya akan banyak rintangan, akan banyak halangan yang timbul baik dari pihak internal maupun eksternal. Lalu gunanya controlling atau pengendalian ini sangat dibutuhkan dalam sistem manajemen, termasuk diantaranya adalah kita mengevaluasi setiap bulannya apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau sudah mencapai target yang sudah kita inginkan. Bagaimana dengan penjualan yang kita harapkan? Apakah sudah sesuai? Lalu kita akan mencari tahu saja yang menjadi rintangan atau halangan dalam bisnis salon tersebut. Lalu yang terakhir kita mendiskusikan bagaimana cara memberikan solusi atau alternatif guna mencapai tujuan, visi, dan misi yang diharapkan sebelumnya. Seperti itu. Setelah kita membahas fungsi-fungsi manajemen, tentunya kita akan membahas tentang unsur-unsur apa aja sih yang berada di manajemen tersebut. Nah, teman-teman, sebelumnya kita telah mempelajari tentang unsur-unsur manajemen yang diajarkan oleh Dr. Rafi'i. Saatnya saya mereview kembali apa saja sih unsur-unsur tersebut. Baik, unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M. Basic, yang paling basic itu adalah man, manusia, lalu money, uang, materials, materi atau bahan, mesin, methods, metode atau cara, lalu market dan pasar. Yuk kita bahas lagi yuk mengenai manusia. Baik, unsur manajemen yang pertama manusia atau man, di mana menjadi salah satu bagian yang sangat vital tentunya dalam suatu organisasi ataupun salah satu badan usaha. Kenapa? Dikarenakan manusia tersebut yang akan menjalankan suatu bisnis tersebut. Jadi bisa kalian bayangkan jika tidak ada sumber daya manusia yang bekerja di dalam satu bisnis, maka tidak akan terjadi transaksi ataupun bisnis yang berjalan dengan baik seperti itu. Jadi memang sangat diperlukan karena dalam manusia tersebut dia akan membagi si A sebagai terapis, si A sebagai hairstylist ataupun si A sebagai penerima tamu. Jadi masing-masing mereka memerlukan keterampilan dan keahlian yang khusus dalam menjalankan bisnis yang akan dibangun. Kemudian unsur yang kedua adalah money atau uang, di mana kita tahu pengelolaan uang yang baik akan berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan. Dalam industri salon kecantikan tentunya memiliki modal yang cukup besar dalam membangun industri tersebut. Secara tidak langsung, artiannya modal atau uang tersebut itulah yang menentukan perusahaan itu dapat bertahan atau tidak. Karena dalam setiap usaha tentunya memiliki pengeluaran atau budgetingnya masing-masing. Contohnya seperti pembelian produk, pembayaran listrik, atau bahkan sampai gaji kepada karyawan. Jadi modal merupakan unsur kedua yang sangat penting dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah materials atau bahan baku. Di mana materials ini digunakan untuk memproduksi suatu barang. Perusahaan membutuhkan bahan baku ataupun ketersediaan bahan baku sangat vital dalam proses produksi, baik berupa setengah jadi atau raw material maupun bahan jadi. Yang dimaksud di sini lebih condong kepada perusahaan manufacturer. Saya ambil simpelnya, contohnya sebuah salon kecantikan ingin memproduksi sabun muka. Tentunya dibutuhkan bahan-bahan baku untuk membuat sabun tersebut dengan nilai kualitas yang baik, sehingga dengan kualitas yang baik membuat customer merasakan hasilnya, sehingga customer akan terus mengorder pesanan atau bahkan membeli produk tersebut secara kontinu.
Baik, lalu selanjutnya unsur yang keempat adalah mesin atau mesin dalam bahasa Indonesianya, yang dimana mesin digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Mesin dan peralatan kerja lainnya sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih cepat dan efisien, serta berperan dalam meningkatkan hasil dan keuntungan. Yang dimana produksi dari sebuah sabun tersebut tentunya dibutuhkan mesin yang cukup canggih atau cukup modern, sehingga dalam pemproduksian sabun tersebut, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan terjaga kesterilannya. Baik, lalu selanjutnya methods atau metode. Dalam manajemen diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Dan terkait dengan ini tentunya terkait dengan SOP yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan perencanaan, di mana suatu badan usaha atau suatu organisasi atau suatu bisnis bisa bergerak itu perlu metode yang cukup matang, dari mulai penerimaan tamu, penyesuaian harga, itulah yang disebut dengan metode-metode apa sih yang harus kita lakukan dalam membangun suatu bisnis, seperti itu. Jadi metode yang baik akan menjalankan perusahaan atau bisnis menjadi lebih baik. Oke, yang terakhir adalah market atau pasar. Untuk bisa memasarkan hasil produksinya dengan baik, perusahaan wajib memahami pemasaran dengan baik. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, market ini pun akan menjadi sangat penting. Sebab dari market ini kita dapat menganalisa apa saja sih yang dibutuhkan di dalam masyarakat tersebut, sehingga menjadi sebuah permintaan dan kita akan mengetahui secara baik yang dibutuhkan berikut terkait dengan harga yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Baik, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya selama 5 menit ke depan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jangan lupa subscribe dan share, dan semoga apa yang saya presentasikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya.